Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berjumpa lagi bersama kami di channel Airdrop Hunter Crypto. Baiklah teman-teman, semoga kabar kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya sehat jasmani, sehat rohani, dan tentunya sehat ekonomi. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan terkait finansial teknologi yang sedang berkembang, sedang ramai, sedang viral. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bincang terkait apa itu yang namanya PidauSwap. Oke teman-teman, sebelumnya kami telah menyinggung terkait Pi network, yaitu perbedaan Pi network yang ada di exchange dengan Pi network yang ada di Pi wallet, yaitu Pi network yang ada di exchange itu bisa diperjualbelikan. Namun kalau di Pi wallet itu nggak bisa kita jual. Kenapa? Karena belum ada decknya, artinya belum bisa diperjualbelikan, atau kalau istilah dalam Web3 itu belum ada yang bisa digunakan untuk swap. Nah, swap ini istilah lain dalam deck ya teman-teman. Kalau kita di exchange, yaitu yang sistem check centralized exchange, itu dia kan sistemnya yaitu buy and sell atau buy and sell, bisa kita jual beli koin. Kalau di deck itu istilahnya yaitu swap ya teman-teman, swap. Walaupun secara praktek hasil itu sama, yaitu kita bisa jual beli koin ya. Kalau di exchange itu kan kita istilahnya jual beli koin, kalau di swap itu tuker ya, tuker dengan USDT. Intinya samalah ya, jual beli koin. Kemarin kan sudah ya kita bahas, kita singgung kenapa belum ada menu swapnya ya, karena itu belum ada decknya, yaitu layanan yang menerima pihak ketiga untuk mempertukarkan koin Pi dengan pair, misalkan koin USDT atau koin yang lain. Nah sekarang teman-teman ya, telah ramai bahwasanya akan ada yang namanya PidauSwap. Nah, PidauSwap ini misinya yaitu untuk memberikan sebuah layanan swap dari koin Pi, yaitu fokusnya dia di jaringan Pi network teman-teman ya. Jadi itu PidauSwap, yaitu fungsinya untuk swap koin Pi, walaupun ya dia nanti bisa swap selain koin Pi dia, tapi fokusnya ke koin Pi ya. Kemudian yang menjadi pembahasan, apakah akan memberikan sebuah pengaruh besar terhadap nilai Pi network, khususnya untuk nilai GCV. Apakah ada pengaruh di situ dengan adanya PidauSwap ini? Nah itu yang perlu kita bahas, karena setelah adanya PidauSwap itu ada sebuah kreator-kreator terkait pionir itu membawa-bawa adanya PidauSwap itu memberikan sebuah sinyal atau indikasi adanya GCV akan terlaksanakan, seperti itu. Jadi di sini teman-teman, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasanya nilai Pi itu akan terdesentralize, artinya baik di exchange maupun di wallet. Sebut saja kalau di deck nantinya kalau sudah hadir ya, itu nilainya atau harganya itu relatif sama ya teman-teman ya. Mungkin ya untuk selisih itu ya 0,1 dolar itu masih wajar, tapi kalau selisih di exchange misalkan 1 dolar, kemudian di deck itu 314.000 dolar, itu sangat kacau dan tidak mungkin ya teman-teman. Nah itulah kenapa ketika nanti hadirnya PidauSwap ini, itu ya menurut saya ya sebuah hal yang biasa ya, sebuah hal yang biasa dan tidak akan mempengaruhi sama sekali dengan adanya nilai GCV. Jadi tetap saja yaitu nilai GCV itu tidak ada dan tidak akan mungkin terjadi ya. Seperti halnya misalkan kita membeli grass di exchange, itu harganya misalkan 1,5 misalkan ya, entah sekarang itu harganya berapa ya.
Nanti kalau di deck itu ya hampir mirip seperti itu, 1 sampai 5 dolar gitu ya. Untuk jaraknya nggak begitu besar, walaupun selisih ya tetap selisihnya itu tidak terlalu tinggi gitu ya teman-teman. Kemudian mungkin ada sebuah pertanyaan dari teman-teman. Lalu apa bedanya ya kita jual beli di deck dengan jual beli kita di exchange ya? Bedanya kalau di exchange ya teman-teman itu fee-nya relatif murah ya. Kita jual beli koin itu fee-nya itu sangat murah. Kalau di swap itu sangat mahal teman-teman. Nah, jadi kalau untuk jual beli itu saya sarankan melalui exchange ya teman-teman. Kalau untuk penyimpanan itu sebaiknya melalui wallet yang semacam non kustodial tadi ya teman-teman, atau P-wallet tadi, bukan di P-exchange ya. Mungkin teman-teman paham antara wallet yang ada di exchange dengan wallet yang melalui Prasa itu kan beda ya teman-teman. Untuk penyimpanan saya sarankan melalui wallet non kustodial. Nah, tapi kalau untuk penjualan itu nanti kita menggunakan exchange karena fee-nya sangat murah. Oke teman-teman, sekarang akan kami buka seperti apa tampilannya. Tampilan dari Pidau Swap ini ya. Ini karena sudah ramai ya ini berita ini di konten-konten YouTube ya terkait Pidau Swap ini. Oke teman-teman, sekarang kita buka. Jadi tampilannya teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa melihat ya di tampilan layar. Seperti inilah tampilan Pidau Swap. Nah, Pidau Swap ini ya seperti yang telah saya katakan di depan tadi, yaitu semacam layanan untuk jual beli ya. Kalau di exchange itu kan istilahnya buy and sell ya, tapi kalau di deck itu namanya swap. Nah, swap artinya tukar koin ya, tukar koin. Kemudian kalau kita ke exchange ya teman-teman, itu walletnya itu wallet kustodial, karena kan namanya kan exchange itu kan semacam cek, yaitu centralized exchange. Artinya wallet-wallet yang ada di cek itu tersentral, artinya ada pihak ketiga ya, yang mengelola itu ada pihak ketiga. Beda dengan wallet Pi yang kita buat menggunakan Prasa itu, ketika kita import di wallet di Web3 maksudnya ya, maka itu namanya wallet DEX, yaitu decentralized exchange. Walletnya ya, wallet non kustodial. Kalau wallet tersebut menggunakan Prasa ya, yang bisa kita impor. Misalkan kita impor di MetaMask, di Web3 dan lain sebagainya. Itu semacam wallet yang non kustodial. Kalau dicek tadi namanya kustodial ya. Nah, itu sehingga wallet-wallet yang non kustodial tadi itu pengelolaannya itu ini satu apa namanya teman-teman ya. Hanya kita yang bisa mengelola wallet tersebut, tidak ada pihak ketiga, sehingga untuk keamanan, untuk masalah Prasa Sandi itu ya kita sendiri yang bisa memegang kendali. Ketika kita kehilangan Prasa Sandi ya nggak bisa kita buka wallet tersebut. Jadi kalau melihat menunya ya, kita cek dulu menunya. Di sini ada liquid, ada Ido, ada about, ada Twitter, ada dokumentasi, ada home. Nah ya, ada connect wallet ya. Kalau kita mau connect ke deck ini, saya sarankan ya teman-teman, kalau mau connect di deck ini saya sarankan menggunakan wallet yang baru terlebih dahulu ya teman-teman. Karena apa? Karena ini menurut saya kan masih uji coba ya, uji coba, dan kita nggak ada jaminan keamanan dengan layanan ini. Oke, kalau kalian tampilannya seperti ini teman-teman, jadi kalian pilih swap ini ya teman-teman, swap. Nah, setelah itu ingat ini masih uji coba ya teman-teman, jadi belum bisa kalian gunakan ini. Kalian lihat di sini
tes mode aktif, artinya masih mode uji coba. Kalau kita lihat teman-teman di sini ya, ini saya contohkan, saya ketikkan 1Pi itu berapa dolar. Nah, di sini tertera 3 ya teman-teman. Kalian nggak usah kaget, jangan langsung percaya gitu ya teman-teman dengan adanya nilai 1Pi untuk 1Pi-nya itu 3 dolar. Karena apa ya, sangat lumayan kita beli Pi di exchange 1 dolar, nanti bisa kita jual di sini 3 dolar, kan hitung-hitungannya seperti itu. Ternyata ini belum bisa, masih uji coba. Dan menurut saya teman-teman ya, ketika nanti sudah launching bisa digunakan, ya harga Pi itu ya sama seperti yang ada di exchange. Jadi nanti kalian lihat saja apakah nilai tersebut relatif sama dengan yang ada di exchange atau akan sesuai dengan GCV yang menurut para motivator Pi Network, yaitu motivator GCV khususnya, dia beranggapan oh ini tanda GCV akan terlaksana. Dan saya di sini menurut saya sendiri bahwasanya nanti layanan ini harganya Pi Network itu ya relatif sama ya yang ada di exchange. Oke teman-teman, itu ya informasi terkait PDAO swap ya. Ibaratnya PDAO swap itu semacam exchange ya teman-teman, semacam exchange, tapi dia tuh terdesentral gitu ya teman-teman. Kalau exchange yang kita maksud seperti OKX exchange itu dia kan sifatnya tersentral. Nah, itu bedanya ya. Jadi ibaratnya ya semacam exchange lah ya, swap deck yang untuk swap itu semacam exchange tapi dia terdesentralisasi. Jadi wajar dia namanya DEX. Kepanjangannya itu Decentralized Exchange. Kalau bursa yang kalian maksud mungkin namanya CEX gitu ya. Kepanjangannya dari Centralized Exchange. Nah, itu ya teman-teman. Fungsinya sama untuk jual beli koin yang sudah terintegrasi di DEX. Nah, untuk sementara Picoin itu kan belum. Picoin belum ada menu swap karena belum ada decknya. Nah, ini kabar ini ya sekaligus untuk mempersiapkan kita belajar untuk swap koin. Nah, teman-teman, bagi kalian yang belum pernah swap koin, nah ini nanti bisa kalian coba untuk swap koin Pi lah istilahnya. Swap koin Pi artinya kita bisa merubah koin Pi menjadi USDT atau sebaliknya. Kalau kita mau beli Bitcoin melalui DEX, kita sediakan dulu USDT, kemudian kita swap menjadi koin Pi. Nah, itu sama saja hitungannya. Cuma fee-nya lebih mahal. Biasanya seperti itu kalau di DEX fee-nya lumayan mahal. Sebagai contoh gini teman-temannya, kalau kalian kenal yang namanya CoinGrass, nah CoinGrass itu dia ada menu swapnya. Kalau di sini ya tampilannya itu ada menu swapnya. Oke, kita lihat melalui web3-nya OKX. Nah, misalkan ya teman-teman, yaitu kita akan coba Grass ya. Kita lihat di sini kan ada Grass. Kita klik dan tampilannya itu kan seperti ini teman-teman. Ada yang namanya swap, menu swap, ada menu bridge. Nah, ini menu swap itu kita akan tukar koin ya teman-teman, ya kayak jual beli koin gitu ya. Nah, kalau di Pi itu kan belum ada ya, belum ada. Kalau kita klik koin Pi, nah di sini nggak ada menu swap. Itulah kenapa belum ada menu swap ya, karena belum ada decknya tadi. Yang mana PDAO swap ini yaitu rencananya akan menjadi decknya Pi Network, sehingga kita nanti bisa teman-teman swap koin Pi melalui deck PDAO swap. Oke, mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Kalau di Grass, di CoinGrass ini nanti kita bisa menggunakan decknya, yaitu kalau jaringan Solana berarti dia menggunakan Raydium ya, Orca. Nah, itu bisa. Itu decknya koin Solana. Nah, itu ya teman-teman. Kalau PDAO swap itu decknya jaringan Pi Network. Oke teman-teman, hanya ini ya yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua terkait koin-koin, khususnya koin Pi Network.
Oke, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.